Jadi Mas Renaldi nggak mau terima uang ini, Fit? Enggak. Ya udahlah kalau gitu. Biar saya pegang aja ya uang ini. Nanti pelan-pelan saya akan ngomong sama Mas Renaldi supaya dia mau terima uang ini. Tapi kalau dia tetap nggak mau ya apa boleh buat? Terus mau kamu kembaliin ke Excel? Ya enggak lah. Karena masih banyak banget hal yang saya bisa beli dengan uang ini. Ya, seperti contoh beli baju bayi, beli box bayi. Box. Kalau box sih udah kita siapin, Al. Bekas punya Yuli dulu. Jadi kamu nggak usah beli. Ya, kalau gitu biar uangnya buat biar uangnya buat ini aja ya, Fit. Buat bayar babysitter. Soalnya kan kalau tiap hari saya harus nganterin Yuli ke sekolah, ya kita kan harus punya babysitter untuk jagain si kecil, ya kan? Karena saya nggak mau kalau semuanya harus Mas Rinaldi yang bayar. Tapi kenapa? Kamu pasti khawatir ya kalau saya nerima apa-apa dari Excel? Ya bukan gitu, Al. Tapi Kenapa? Kamu pasti punya pikiran kalau saya ada niatan mau balik sama Excel. itu sih hak kamu. Saya nggak mau ikut campur. Aduh. Aduh. Jujur aja ya, Fit ya. Kalau menurut pikiran saya sih sebetulnya nggak ada alasan untuk ngembaliin uang itu ke Excel. Karena yang pertama, biar gimana pun kan tetap masih kewajibannya dia untuk memberikan uang itu ke saya. Dan yang kedua, kalaupun saya ingin bersikap lebih emosional atau mungkin ingin mengembalikan uang itu ke dia, gimana caranya? Masa saya mesti kembali ke rumahnya Excel? Ya, kalau dia masih tinggal di sana. Kalau seperti yang dia bilang, dia udah nggak tinggal di sana lagi. Mesti kemana saya nyariin dia, Fit? Ya nggak apa-apa juga sih diterima. Tapi tadi kok kamu ngomong pakai tapi-tapi? Emangnya kenapa sih? Kamu takut ya kalau Mas Renaldi tersinggung? Nggak tahu lah, Al. Saya cuma ngeliat kayaknya kakak saya serius banget sama kamu. Ya, kalau itu sih saya juga udah tahu kok, Fit. Karena beberapa kali Mas Renaldi juga pernah membicarakan hal itu ke saya. Tapi seperti yang kamu ketahui kan, menikah dengan saya itu bukan hal yang gampang. Seperti yang Excel bilang waktu itu. Biar gimana pun, saya memang masih terikat sama dia secara hukum. Nah, kalaupun hal itu masih bisa diatasi, Fit, masih ada persoalan yang lebih berat lagi, yaitu soal anak. Masalahnya sekarang, apa Mas Renaldi punya mental yang kuat untuk bisa membesarkan anak yang statusnya masih nggak jelas sampai sekarang. Saya sanggup memelihara dia, membesarkan dia, tanpa harus peduli asal-usulnya. Tanpa harus saya perlakukan beda dengan anak saya kelak. Kalau cuman itu yang dikhawatirkan di Alma, saya nggak bisa lakukan. Mas, selagi sosok si bayi ini masih lemah, kita emang gampang sekali ngucapin janji-janji. Tapi kalau umpamanya sekali, si lemah ini telah berkembang menjadi seorang bocah yang sangat nakal. Dan setiap hari kita akan terteror dengan kelakuan-kelakuannya dia. Apa masih sanggup Mas Renaldi untuk mengasuh dia seperti anak kandung sendiri? Ya, jangan berpikiran sejelek itulah, Al. Mas, saya tuh nggak berpikiran jelek. Saya cuma ngungkapin sebuah kemungkinan yang sangat mungkin bisa terjadi. Nah, kalau sampai semua itu bisa terjadi, paling-paling kita hanya bisa apatis. Dan butut-bututnya hanya bisa ngomong, ya biarin aja lah. Toh dia juga bukan anak saya ini. Nah, sekarang apa Mas Rinaldi udah memikirkan sejauh itu? Saya percaya
pemikiran sejauh apapun harus kita mulai dengan langkah-langkah awal yang sederhana. Mas Rinaldi belum menjawab pertanyaan saya loh. Saya lebih senang menjawab dengan tindakan nyata. Halo? Belum tidur, Mas. Alma? Kamu apa kabar? Mas, saya udah ngelahirin loh. Oh iya, laki apa perempuan? Perempuan. Syukurlah kalau gitu. Normal atau operasi? Normal dong. Tunggu. Kamu ada di mana sekarang? Sekarang saya ada di klinik bersalin sejahtera, Mas. Baiklah kalau gitu, saya langsung ke sana ya. Ya nggak usah sekarang lah, Mas. Ini udah jam berapa? Aduh, kalau besok... Ya kalau misalkan Mas Sabri belum sempat besok pagi untuk ke sini, juga nggak apa-apa kok. Karena sampai lusa saya masih ada di sini. Tapi sebenarnya saya cuma mau minta tolong. Mau minta tolong apa? Alma? Halo? Iya ya Mas, saya masih ada di sini kok. Kamu mau minta tolong apa? Bilang aja. Saya cuma mau minta tolong. Boleh nggak saya pinjam uang dulu, Mas? Oh, kamu belum bayar rumah sakit. Perlu berapa sih? Bukan, ini bukan buat bayar rumah sakit. Tapi saya pengen untuk beli peralatan bayi. Seperti popok bayi, baju bayi. Sama saya minta tolong juga, Mas. Kalau udah dibeli, sekalian taruh di kamar saya ya. Nanti saya ganti kok. Kamu mau pulang ke rumah, Al? Ya, kalau Mas Sabri sama Papa nggak keberatan. Enggak. Papa! Alma mau pulang, Pa. Dia udah melahirkan. Alma anakku. Hah? Aku mau punya cucu. Alma. Aduh Mas, sekarang udah jam berapa? Udah lewat tengah malam tau nggak? Kasian lah Papa, nggak usah dibangunin. Kan bisa ngasih taunya besok. Iya, saya lupa. Ya, tapi mudah-mudahan berita baik ini bisa membuat Papa sembuh. Hah? Emangnya Papa sakit? Ya, seperti yang pernah saya ceritain ke kamu. Papa tuh pikun, tekanan darahnya kacau, banyak lamun, tidur nggak teratur, terus udah nggak bisa bangun pagi lagi kayak dulu. Dan kalau dibangunin pagi-pagi, marah-marah. Mas, mudah-mudahan situasi seperti ini bisa cepat berubah ya Mas. Ya, mudah-mudahan lah. Ya udahlah Mas, udahan dulu ya. Tunggu. Tapi kenapa kamu tiba-tiba ingin pulang ke rumah? Persisnya saya nggak tahu Mas. Tapi yang jelas, setelah saya ngelahirin ini, kayaknya perasaan saya tuh ringan banget. Mas Sabri boleh percaya, boleh enggak. Tapi setelah saya ngelahirin ini, kayaknya semua kebencian saya sama Papa, kebencian saya sama Mas Sabri,
tiba-tiba semuanya bisa hilang gitu aja. Mas, saya kangen sama rumah. Saya kangen sama rumah, Mas. Lagi. Ti. Ya, Mas. Bapak belum bangun? Belum. Nanti kalau udah bangun, bilang Alma sudah melahirkan, ya? Oh ya? Laki-laki atau perempuan, Mas? Pokoknya melahirkan. Ntar kamu lihat aja sendiri. Emangnya Mbak Alma mau ke sini ya, Mas? Iya. Ya udah, saya pergi dulu. Jangan lupa bilang sama Bapak, ya? Ini anaknya ntar mirip siapa ya? Halo? Kenapa? Oh, terus. Sampai deh. Dengan membawa bekal serum SS. Aduh. Nah, ini. Ya. Tahu nggak? Mestinya kamu nih yang tidur di sini. Enak Ya? aja. Pas, kamu kan kecil. Enggak? Iya. Kapan ya kita bisa kayak gini? Emang pengen buru-buru. Kenapa, Muti? Mas. Bapak, Mas. Tadi nggak bisa dibangunin. Terus ditolongin sama om yang di sebelah rumah. Langsung dibawa rumah sakit, Mas. Kenapa? Sakit apa? Saya nggak tahu, Mas. Maaf, dokter. Apa di dalam ada pasien bernama Sartono? Berumur sekitar 60 tahun. Ada. Baru saja saya memeriksanya. Saya anaknya, Dok. Bagaimana keadaannya? Dan sebenarnya kenapa, Dok? Waktu membawanya kemari agak terlambat ya. Pak Sartono mengalami stroke. Tapi, Dok, Masih bisa diselamatkan jiwanya. Tapi untuk pulih seperti semula, biasanya memerlukan waktu yang agak lama. Mas Renaldi. Udah terusin makan Al. Terusin nih. Baru dari kantor ya, Mas? Izin sebentar tadi. Bayinya mana, Al? Oh, baru aja dibawa suster. Ngomong-ngomong, kapan kamu bisa pulang? Katanya sih mungkin besok saya udah boleh pulang. Kira-kira jam berapa? Kalau misalnya saya nggak bisa nganterin kamu, saya akan suruh orang kantor untuk jemput kamu ya. Kayaknya besok saya nggak usah dijemput ya, Mas. Loh, memangnya kenapa? Mestinya saya nggak usah terlalu mendadak ngomongin hal ini, Mas. Ya, tapi terus terang memang pikiran ini datang baru belakangan setelah saya melahirkan. Pikiran apa? Mungkin habis dari sini saya mau langsung pulang aja ke rumah orang tua saya, Mas.
Sebelumnya, saya mau minta maaf loh sebesar-besarnya sama Mas Renaldi dan juga Fitri. Karena mungkin kalian berdua juga udah bersusah payah untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan saya dan si kecil. Tapi rasa-rasanya kok janggal juga ya, Mas. Kalau nanti saya pulang dengan si kecil ke rumah Mas Renaldi. Padahal apa? ya padahal kita kan nggak punya hubungan kekeluargaan sama sekali, Mas. Dulu sih emang nggak kerasa, Mas. Sewaktu Mas Renaldi masih tinggal di Amerika dan hanya sekali-sekali datang ke sini. Tapi setelah Mas Renaldi memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan malahan menetap di rumahnya Fitri, ya mau nggak mau ya sayalah yang harus pindah. Yuli pasti merasa sangat kehilangan. Ya kalau saya rasa mungkin dulu Yuli merasa kehilangan karena dia nggak bisa tiap hari ketemu dengan papanya. Karena Mas Renaldi kan masih tinggal di Amerika. Tapi kalau sekarang udah lain kan, Mas. Sekarang Yuli bisa setiap hari melihat ayahnya. Dan saya yakin sekali, pasti sekarang Yuli nggak bakal kesepian lagi. Apa ini kata lain dari penolakan lamaran saya? Enggak kok, Mas. Sama sekali enggak. Ya, memang sampai saat ini saya belum bisa menjawab lamarannya Mas Renaldi. Karena yang jelas kepindahan saya ini nggak ada hubungannya dengan soal menerima atau menolak. Malahan saya berpikir mungkin dengan kita pisah tempat tinggal, perkembangan hubungan kita akan lebih baik lagi. Jadi kita akan seperti remaja lagi. Dan kita akan ketemu setiap minggu. Mas Renaldi ada-ada aja deh. Saya kan bukan golongan eksekutif yang terbiasa mempunyai jadwal yang ketat.